Bagi yang penasaran dengan Media Rasa Channel, tonton terus videonya. Gerakan jari Anda untuk menekan subscribe, like, dan jempolnya dengan kamu nyalakan lonceng. Kamu orang pertama yang mendapatkan video terbaru. Itu amalan beliau waktu masih belum akil balik. Hitamnya kita ini kayak apa? Kayak apa akil balik kita? Sebelum akil balik kita ada tidak amalan begitu? Ya, jarang yang amalkan begitu. Begitu lewat akil balik, tidak juga mengamalkan begitu. Begitu lewat masa dewasa, belajar ilmu marifat, mengaku Tuhan, ada gambar lucu gitu. Siapa tauladan kita? Siapa panutan kita? Siapa yang kita contoh? Sedangkan guru kita mencontohkan hal seperti ini. Akrabnya di masjid, akrabnya dengan ibadah, akrabnya dengan ulama, akrabnya dengan orang yang talibul ilmi, akrab dengan orang-orang yang saleh, akrab dengan orang yang khawas, akrab dengan para aulia Allah Ta'ala. Dan beliau ini tidurnya sedikit sekali karena saking banyaknya amal ibadah beliau itu. Selain yang menuntut ilmu, dia sudah biasa beramal-amal yang saleh. Belum lagi zikir-zikir maksur beliau amalkan senantiasa. Senangnya bersendiri, bersunyi-sunyi, beruzlah. Senangnya ziarah. Beliau itu ke Baqi'. Baqi' itu pemakamannya zuriatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makamnya para istri-istri Rasulullah ummahatil mukminin. Makamnya para syuhada, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para imam-imam dan ulama-ulama kaum muslimin, beliau senang ziarah ke situ. Sebagaimana Rasulullah yang selalu sering mencuri-curi waktu berziarah ke Baqi'. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah, sahabat kehilangan Rasulullah, nggak tahunya Rasulullah ada di Baqi'. Sambil beliau memandang ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita tahu inilah guru kita. Beliau adalah orang yang memang secara zahir saleh, memang saleh. Kalau orang melihat beliau itu orang mengatakan saleh. Apalagi ketika beliau sudah mulai menjalani jalan tasawuf. Ketika beliau sudah menjalani jalan tasawuf, beliau memang betul-betul mengkhususkan dirinya menjalani hidupnya sebagaimana orang-orang sufi. Bahkan beliau itu orang yang senantiasa mengingatkan, bahkan orang tuanya pun diingatkan. Kalau orang tuanya pakai pakaian yang bagus diingatkan, pakai pakaian sutra waktu itu yang paling bagus, dia tegur sama beliau. Tegur sama beliau, disampaikan dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikannya bahwa penduduk surga tidak pernah menggunakan pakaian seperti itu di dunia ini. Karena itu adalah pakaian penduduk surga di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti tak boleh punya, boleh aja. Nanti dibilang orang belajar ilmu tasawuf itu harus miskin, bukan. Nggak ada belajar tasawuf itu harus miskin, bukan.
Orang sufi itu, beliau itu tidak pernah meletakkan dunia itu di hatinya, karena di hati mereka itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah bagiku Tuhanku, Allah yang nyata, yang mulia. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku selain daripada Allah Ta'ala. Itu orang yang dimaksud orang sufi. Orang sufi itu maksudnya orang yang menjalani jalan tasawuf, itu sufi. Orang yang menjalani jalan tasawuf itu orang yang senantiasa perhatiannya itu kepada hatinya. Karena sufi itu artinya yang suci. Suci hatinya karena senantiasa mereka muraqabatullah, senantiasa mereka musyahadah kepada wujudullah, yang mereka rasakan kedamaian dan keindahan ketika mereka musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika beliau sampai kepada had mursyidnya, maksud had mursyid itu batas beliau menjadi mursyid kapan itu, ketika datang orang berbondong-bondong dari seluruh dunia berbaiat thariqah kepada beliau. Termasuk dari negeri kita ini ada beberapa ulama-ulama kita yang mengambil baiat thariqah kepada beliau. Makanya itu menjadi sebab sampai kepada tangan kita, tangan Sidin sampai ke tangan-tangan jamaah ini semuanya. Melalui siapa? Melalui tangan gurunya. Yang gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, kepada gurunya, dan seterusnya sampai kepada Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Siapa ulama-ulama itu? Yang pertama, Sayyid Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil, guru kita. Kemudian Sayyid Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bandari. Kemudian Sayyid Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Kemudian Sayyid Syekh Abdul Rahman Misri Al-Batawi. Kemudian Sayyid Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Bandari. Ada juga yang mengatakan Syekh Daud Al-Patani. Syekh Daud Al-Patani ini juga sahabat daripada Syekh Arsyad dan Syekh Abdul Samad Al-Palibani. Beliau ada di Patani, Thailand. Tempat Syekh Abdul Samad hadir ke sana membantu perjuangannya pada saat itu, ya, karena penjajah waktu itu zaman kolonial, penjajah menduduki negeri-negeri kaum muslimin di seluruh dunia saat itu, ya, Belanda, Eropa waktu itu. Termasuk tidak ketinggalan juga di tempat kami di sana, di Sumatera, di Palembang, di sini juga di Kalimantan, sampai ke Thailand. Syekh Daud Al-Patani. Nah, dari tangan-tangan murid-muridnya inilah sampai kepada guru kita Syekh Abdul Samad Al-Jawi Al-Palibani. Beliau menurunkan itu kepada Ki Agus Muhammad Aqib bin Ki Agus Hasanuddin bin Ki Agus Muhammad Ja'far, yang sering kita sebut Ki Agus Muhammad Aqib bin Hasanuddin Palembang Darussalam.
Beliau yang mukim di Palembang mengambil tarekat itu di Madinah, kemudian pulang dan beliaulah yang menyebarkan, mengajarkan tarekat Samad, amalan-amalan Syekh Samad kepada orang-orang Palembang. Kalau Datuk Abdul Somad itu ulama yang luar biasa ilmunya, seorang musannif, muallif yang mengarang banyak sekali kitab. Dan sejarah beliau itu tidak pernah berdiam di satu tempat kecuali di tempatnya Thalibul Ilm, yakni Mekah dan Madinah. Beliau pulang tidak lama ke Palembang, kemudian lanjut lagi perjalanannya, sempat singgah di Kalimantan sampai ke Thailand, kemudian hilang dari Sidin. Maka para ulama berkesimpulan bahwa Syekh Abdul Somad meninggal dunia. Jadi yang ada di Palembang itu adalah Datuk Muhammad Aqib, Ki Agus Muhammad Aqib bin Hasanuddin bin Ki Agus Muhammad Ja'far. Kemudian diambil baiat tarekat itu oleh Ki Agus Haji Ahmad bin Ki Agus Haji Abdul Rahim. Kemudian diambil kembali baiat itu kepada Datuk Muhsin bin Warsidi. Kemudian diambil lagi baiat itu kepada Kiai Hamim bin Haji Mahmud bin Haji Muhammad Bushra, yang kemudian diambil lagi tarik baiat itu oleh Kiai Thayyib bin Abdullah bin Muhammad Aqil. Dan guru kita Muhammad Thayyib bin Abdullah bin Muhammad Aqil itu juga selain belajar dengan Kiai Hamim yang merupakan kakeknya, kakek daripada istrinya, beliau juga berbaiat kepada pengulu Nanang Thayyib, anaknya Muhammad Azhari, yang beliau juga mengambil kepada Ki Agus Haji Ahmad bin Ki Agus Haji Abdul Rahim sampai kepada Ki Agus Muhammad Aqib. Jadi jalur daripada Kiai Thayyib itu dua. Kemudian Kiai Thayyib itu banyak sekali muridnya, salah satunya adalah guru kita. Dan kebetulan saya juga belajar dari dua guru sekaligus. Yang pertama Sayyidi Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Umar bin Haji Ibrahim. Kemudian saya belajar lagi dengan Sayyidi Syekh Ahmad Saleh bin Bangsanata bin Tanda Pasai. Beliau berdua adalah teman satu seperguruan, belajar dengan Kiai Thayyib bin Abdullah bin Muhammad Aqib. Sampailah tarekat itu kepada tangan saya, dan akhirnya sampailah tarekat itu kepada tangan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir jalan Allah Subhanahu wa taala.